Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ayuning Budiati MPPN selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi serta teman-teman kelas A yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marisa dengan NIM 66612100002 dari kelas A Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen strategi pada Fisip Untirta. Video ini dibuat untuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen strategi. Adapun yang akan saya bahas dalam video ini, yang pertama mengenai Fisip Untirta, kemudian visi dan misi Fisip Untirta, tujuan dan sasaran mengenai EVAS dan IVAS, tabel analisis EVAS, IVAS dan interpretasi nilai, dan yang terakhir mengenai kuadran dan analisis. Gimana, penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Fisip Untirta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau disebut juga dengan Fisip merupakan salah satu fakultas yang ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang didirikan pada tahun akademik 2002-2003 yang mendapat legitimasi menjadi bagian dari Untirta dengan surat keputusan nomor 124/0/2004 sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Dalam fakultas ini terdapat 3 program studi, yaitu Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi, dan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus berpacu berkembang untuk berusaha mensejajarkan diri dengan fakultas yang lebih dulu berdiri dengan mengeluarkan jurus-jurus strategi baik di bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, sarana dan prasarana sebagai wujud dari Tridharma perguruan tinggi. Kemudian membahas juga terkait visi dan misi. Visi menjadikan Fisip Untirta sebagai pelopor integrated, smart and green university yang unggul berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Adapun misi dari Fisip Untirta yang pertama menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset serta kurikulum berorientasi industri 5.2.0. Yang kedua, membangun kemitraan strategi dengan industri nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan berreputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu dan mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Yang terakhir, yang keempat, modernisasi manajemen dan data pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Selanjutnya, tujuan Fisip Untirta. Tujuan Fisip Untirta terdapat 4 tujuan. Yang pertama, tujuan pendidikan, tujuan penelitian dan publikasi, tujuan pengabdian kepada masyarakat, dan yang terakhir tujuan kerjasama. Yang pertama, tujuan pendidikan. Di antaranya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu, berdaya saing. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan penelitian dan publikasi. Yang pertama, meningkatkan budaya peneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional dan internasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas riset dan dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan persoalan sosial dan politik di masyarakat. Yang ketiga, tujuan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Yang kedua, meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. Yang tiga, meningkatkan ketertiban program studi dan aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dan yang terakhir, tujuan kerjasama, yang diantaranya menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang Tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain baik skala lokal, nasional, dan internasional. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan serta upaya memecahkan masalah kemasyarakatan di bidang sosial dan politik. Yang ketiga, mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar
negeri yang sudah maju. Yang terakhir, membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Sasaran FISIP Untirta yang pertama, mendapatkan akreditasi A bagi semua prodi yang ada di FISIP pada saat penyelenggaraan akreditasi BAN-PT. Kemudian penyelenggaraan seminar nasional pada saat perayaan Disnatalis setiap tahunnya, membuat target jumlah jurnal penelitian yang harus dicapai oleh dosen dalam 1 tahun. Kemudian dosen ikut berpartisipasi aktif di masyarakat dengan mengagendakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait fenomena atau situasi yang terjadi paling sedikit 3 bulan sekali. Semua mahasiswa melaksanakan kegiatan KKM 1 tahun sekali pada saat peralihan dari semester 5 ke 6. Kemudian melakukan kunjungan atau menerima kunjungan fakultas FISIP universitas lain sedikitnya 5 kali dalam setahun. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang ada di Banten dalam menghadapi masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemiskinan dan bencana alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang EVAS dan IVAS. EVAS atau External Strategic Factor Analysis Summary adalah salah satu alat analisis yang menyajikan kondisi lingkungan eksternal organisasi, lembaga maupun perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki. Sedangkan IVAS atau Internal Strategic Factor Analysis Summary adalah salah satu alat yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dengan menggunakan kerangka atau faktor strategi dan weakness yang ada di sebuah organisasi, lembaga maupun perusahaan. Nah, di sini ada tabel analisis EVAS. Faktor lingkungan eksternal pada EVAS ini terdapat 2, yaitu peluang dan ancaman. Adapun peluang yang pertama yaitu lokasi kampus yang berada dekat dengan ibu kota Provinsi Banten dan dekat dengan wilayah administratif. Yang kedua, ikut serta dalam program Kampus Merdeka. Kemudian banyak peluang kerja bagi mahasiswa lulusan prodi yang ada di FISIP Untirta, baik administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan pelayanan akademik dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga dapat diketahui subtotal dari faktor peluang ini adalah 2,45. Kemudian faktor lingkungan eksternal yang kedua yaitu ancaman. Ancaman yang pertama, minat masyarakat pada pendidikan perguruan tinggi yang masih kurang di wilayah Banten. Kemudian persaingan peringkat Untirta dengan universitas lain yang ada di 10 besar. Peningkatan kualitas dan kemampuan fakultas FISIP di perguruan tinggi di wilayah Banten. Dan yang terakhir, terbatasnya melakukan program kerjasama karena situasi pandemi COVID-19, sehingga diketahui subtotal dari faktor lingkungan eksternal pada ancaman yaitu 1,08, sehingga nilai akhir EVAS adalah 3,53. Selanjutnya yaitu tabel analisis IVAS. Faktor lingkungan internal terdapat 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Adapun kekuatan yang pertama yaitu memiliki dosen dengan kualifikasi S2 dan S3. Terdapat banyak dosen yang masih berusia muda yang memiliki potensi berkembang. Kemudian semua prodi memiliki sarana laboratorium. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kerja dosen dalam kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara rutin seperti akhir semester untuk meningkatkan kinerja, sehingga subtotal dari faktor lingkungan internal kekuatan adalah 3,03. Faktor lingkungan internal yang kedua yaitu kelemahan. Adapun kelemahan yang pertama, terdapat beberapa dosen yang belum memanfaatkan sarana pembelajaran dengan baik, yaitu SPADA dan SIAKAD. Kemudian masih kurangnya publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa, belum maksimalnya pelayanan akademik online dalam pengurusan persuratan. Bidang keilmuan dari setiap prodi belum dikembangkan secara optimal, sehingga subtotal dari faktor lingkungan internal kelemahan ini adalah 0,85, sehingga nilai akhir IVAS adalah 3,88. Kemudian ada hasil interpretasi nilai EVAS dan IVAS. Dilihat dari ranks, yaitu skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi jumlah klasifikasi, sehingga didapat nilai EVAS dari FISIP Untirta adalah 3,53. Artinya strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya.
Sedangkan nilai IFAS dari FISIP Untirta adalah 3,88, yang artinya strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya dan faktor internal lainnya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kuadran dan analisis. Dari nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam strategi kuadran SWOT, di mana jika dilihat dari nilai EFAS dan IFAS FISIP Untirta, maka berada pada di kuadran 1, artinya mendukung strategi. Alasannya mengapa berada di kuadran 1, yaitu karena FISIP Untirta memiliki peluang dan kekuatan yang baik sehingga dapat memanfaatkan kedua hal tersebut. Dengan demikian, strategi yang harus diterapkan adalah dengan memaksimalkan strategi-strategi yang memiliki inovasi atau berinovatif, di mana mendukung pertumbuhan strategi yang agresif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.